Halo para pencari keringat, hari ini kita akan membahas sepatu lari dengan kategori lightweight shoes atau sepatu lari yang bobotnya sangat ringan. Skechers Razor 3. Sebelum saya memulai membahas first impression saya terhadap Skechers Razor 3 ini, saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa sepatu ini tidak dikirim oleh toko ataupun pihak sponsor manapun untuk mereview. Jadi apa yang saya sebutkan dalam video ini adalah review jujur dari saya pribadi tentang first impression Skechers Razor 3 ini. Pertama, kita bahas satu-satu dari segi desainnya dulu ya. Kita bisa lihat bahwa Skechers Razor 3 ini seri New York City Marathon 2019. Warnanya hitam, dominasi warna hitam. Kemudian bagian midsole-nya warnanya silver. Di bagian upper ada chevron-chevronnya nih. Chevron. Warnanya kuning dan biru dan orange. Ada chevronnya. Kemudian ada tulisan speed di sini. Chevron dan tulisan speednya ini sudah mencerminkan apa sih peruntukan sepatu ini? Tentu saja untuk menambah kecepatan kita berlari. Kemudian ini kan seri New York City ya, New York City Marathon. Jadi di sini ada identitasnya R3, ini Razor 3 New York City 19. Di bagian sebelah sini juga ada. Kemudian di bagian sini ada lambang atau logo Skechers-nya. Sepatu ini kesannya dengan chevron dan juga tulisan speed di sini nih kesannya bisa diajak kebut-kebutan gitu loh. Kemudian di sini juga ada di bagian tangnya atau lidahnya ada tulisan Skechers Go Run Razor 3. Di bagian insole-nya juga ada tulisan New York City Marathon 2019 Skechers dengan warna polkadotnya ya. Kemudian kita bahas uppernya. Uppernya itu bahannya mesh, tapi lemes banget. Jadi dia lemes tapi tetap kuat ya. Jadi bukan yang gampang sobek materinya. Lentur banget dia menyesuaikan bentuk kaki kita. Tapi tentu saja butuh waktu break in ya, nggak langsung pertama kali kita beli masih agak keras terus langsung menyesuaikan bentuk kaki kita, tetap butuh waktu atau break in. Kemudian saya suka banget nih sama lacesnya simple banget, nggak ada variasi-variasi yang aneh banget, simple banget, tapi tetap ada lubang untuk runner's knot-nya di sini. Nah, runner's knot-nya ini tujuannya untuk para pelari yang biasanya butuh cengkraman lebih atau fit daripada upper sepatu itu melebihi sepatu-sepatu yang lain, itu biasanya pakai runner's knot. Jadi kita nggak gampang goyang lah sepatunya itu. Jadi lebih stabil pada saat kita striking ke tanah. Kemudian bagian tangnya, bagian lidahnya bisa dilihat tipis banget. Nggak ada bantalan-bantalan atau padding apapun, jadi tipis banget. Tentu saja tujuannya untuk meringankan beban ya. Jadi sepatu ini memang ringan banget. Kemudian bagian heel counternya di sebelah sini ada struktur tipis yang cukup saya rasa untuk nge-counter heel kita. Nggak berlebihan tapi nggak kosong juga. Di bagian collarnya ini juga normal, wajar, dan juga ini agak rendah di bagian mata kaki kita. Bagian meshnya ini
dari luar kelihatannya agak tebel ya, jadi nggak kelihatan apa-apa. Tapi kalau dilihat dari dalam itu banyak sekali bolong-bolongnya di sini. Jadi kelihatan tipisnya. Karena nggak mungkin Skechers memberikan bahan yang berat pada sepatu mereka yang klasifikasinya adalah lightweight shoes. Karena kalau misalnya bebannya berat nggak jadi lightweight shoes dong, nggak jadi ringan sepatu. Kemudian saya suka banget feel-nya pada saat pertama kali saya pakai sepatu ini. Upper-nya itu memberikan kita feel racing fit. Jadi racing fit itu gimana? Jadi memang sangat fit banget, snug dengan kaki kita. Mulai dari laces-nya, toe box-nya, kemudian heel counter-nya, itu semuanya memberikan kita feeling untuk balapan, racing fit ya. Jadi istilahnya racing fit. Bukan berarti sempit, enggak. Bagian toe box-nya ini kelihatan narrow banget, tapi padahal enggak. Tetap ada room atau tetap ada ruang untuk jari-jari kita, enggak yang kesempitan banget. Jadi walaupun kaki teman-teman pencari keringat ini wide atau lebar gitu, nggak masalah, tetap bisa terakomodir dengan sepatu ini. Bahan, kita balik lagi ke mesh-nya. Bahan mesh-nya itu sangat breathable. Jadi kalau kita berlari lama menggunakan sepatu ini dalam waktu yang cukup lama, nggak terlalu kerasa panas, sirkulasi udaranya bagus, karena memang bolong-bolongnya banyak ya di dalam itu. Walaupun mungkin teman-teman nggak kelihatan, kalau dari luar gini nggak terlalu kelihatan. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang midsole-nya yang cukup menarik nih. Jadi Skechers Razor 3 ini menggunakan full Hyperburst midsole-nya. Foam-nya itu dari Hyperburst. Ini adalah salah satu foam andalan daripada Skechers. Dari ujung sampai ujung full, tapi tidak ada platnya, tidak ada karbon atau nilon di dalam midsole-nya. Jadi ini tingginya untuk bagian rear foot bagian belakang ada 27 mm, kemudian yang depan 23 mm. Jadi offsetnya cuma 4 mm. Jadi biasanya kebanyakan sepatu-sepatu itu belakangnya agak tinggi ya. Sepatu lari itu belakangnya agak tinggi. Itu biasanya 6, 8 sampai 10 lah. Itu wajar. Ini 4 bisa dibilang agak langka nih. Sepatu yang milimeternya cuma 4. Jadi teman-teman yang belum terlalu nyaman dengan offset 4 mm mungkin harus membiasakan terlebih dahulu. Nggak bisa langsung nyaman pakai sepatu ini. Tapi kalau saya pribadi sih, saya cukup nyaman ya. Tidak ada hal-hal yang mempengaruhi saya untuk menggunakan 4 mm offset ini. Kemudian feeling saya menggunakan foam Hyperburst ini cukup bouncy ya. Jadi walaupun ini kelihatannya nggak terlalu tebel nih midsole-nya, hitungannya termasuk tipis aja ya, karena ini kategorinya racing flat. Jadi nggak terlalu tebel, tapi tetap bouncy ya. Bisa dilihat ya, ini squeezy-nya termasuk lumayan ya midsole-nya ini. Nah, termasuk lumayan lah. Jadi feel bouncy-nya itu tetap dapat. Dan foam Hyperburst ini mempunyai bobot yang cukup ringan. Jadi keseluruhan sepatu ini memang dirancang untuk Skechers, mempunyai bobot yang sangat ringan. Semuanya mendukung, mulai dari bahan uppernya, laces-nya, kemudian midsole-nya, semuanya harus ringan. Kemudian kita bahas outsole-nya. Outsole-nya materinya rubber di sini, di beberapa bagian doang, dan cukup tipis. Lagi-lagi tujuannya biar nggak terlalu berat. Kalau rubbernya tebel pasti berat, karena memang tujuannya adalah ringan sepatu ini. Ini hanya segini aja, rubbernya tipis banget, tapi cukup. Kalau lari di tanah, lari di aspal, saya rasa tidak ada masalah. Mungkin kalau di gravel gitu baru mungkin masih kurang ya menurut saya. Karena memang ini tujuannya adalah aspal atau road shoe. Bisa dilihat bagian rubber outsole-nya. Kalau untuk ketahanannya saya belum coba untuk
perjalanan jauh atau pemakaian jangka panjang ya dengan sepatu ini, tapi saya rasa cukup baik, tapi tidak akan sekuat sepatu-sepatu yang mengusung durability-nya yang tinggi. Menurut saya ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan lagi dari Skechers Razor 3 ini. Yang pertama, di bagian toe box itu di sini ada strukturnya. Jadi kan ini lemes banget ya. Mungkin dari dalam nggak kelihatan. Saya sebenarnya juga nggak kelihatan, setelah first impression nyoba baru kerasa bahwa di sini lemes. Tiba-tiba di sini ada strukturnya. Di sini ada strukturnya. Pada saat saya pakai, kelingking saya itu ada di antara struktur ini dan yang tanpa struktur. Jadi kegesek-gesek terus. Nah, ini menyebabkan kurang nyaman lah di kelingking saya. Bahkan mungkin kalau lari jarak jauh bisa sampai lecet ya. Tapi itu nggak terlalu signifikan banget. Setelah saya mengganti kaos kaki saya dengan kaos kaki yang tebel, nah itu nggak masalah lagi, udah nggak kerasa sih. Nah ini ada di sini ada struktur, di sini nggak ada struktur. Mungkin nggak kelihatan ya buat teman-teman, tapi nanti pada saat megang bisa kerasa. Tapi strukturnya bukan struktur yang kaku, bukan, tetap lemas, cuman ada dan di sini yang nggak ada. Kemudian selanjutnya di bagian insole-nya itu nggak bisa dicopot. Seandainya bisa dicopot kan lebih mudah dibersihkan, lebih mudah diatur lah. Ini nggak bisa dicopot. Insole-nya udah kejahit jadi satu di dalamnya. Kemudian yang terakhir untuk bagian midsole Hyperburst, ini pendapat pribadi saya masih kurang responsif. Walaupun bouncy, tapi responsifnya itu masih kurang menurut saya, masih bisa diperbaiki. Atau mungkin karena memang belum ada platnya. Kalau ada nylon plate atau carbon plate-nya, itu pasti sudah tentu responsif dan juga energy return-nya bakal tinggi banget. Menurut saya masih kurang untuk foam Hyperburst-nya ini. Jadi sepatu ini peruntukannya adalah untuk lari jarak dekat 5.000 meter ke bawah lah. Jadi mungkin kalau 5K masih bagus, tapi kalau untuk 10K mungkin ada sepatu yang klasifikasinya lebih baik lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan sepatu ini bisa dipakai ke full marathon. Karena sudah terbukti juga di Borobudur Marathon kemarin ada yang pakai sampai full marathon dan podium menggunakan sepatu ini. Jadi kalau sepatu ini digunakan di jarak dekat, itu sangat-sangat ringan sekali. Itu sangat mempengaruhi gaya berlari kita, cadence kita otomatis meningkat, nggak perlu diragukan lagi. Dan juga pada saat kita menggunakan sepatu ini untuk kecepatan tinggi, itu dia bisa mendukung kita, bukan malah membebani kita, sepatunya jadi berat gitu, enggak. Ini sama sekali nggak kerasa kalau kita itu menggunakan sepatu. Jadi ground contact-nya itu kerasa kalau kita seperti barefoot, tapi tetap empuk. Kemudian pada saat kita pacu, itu sepatu ini malah mendukung kita untuk bisa menambah kecepatan. Jadi saya rekomendasikan sekali bagi teman-teman yang mau lari 5K atau 12 menit, itu sangat merekomendasi. Karena saya pribadi sudah mencoba untuk 5K di sepatu ini dan saya mendapatkan personal best. Saya bilang sangat ringan karena beratnya hanya 181 gram. Itu sangat ringan sekali dibandingkan dengan sepatu-sepatu lari yang lainnya. Untuk saingan dengan berat segitu, bisa dibilang sepatu-sepatu flagship daripada brand Nike, Adidas, dan lain sebagainya. Termasuk sangat ringan di dunia. Karena memang klasifikasinya lightweight shoes. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas dari Skechers Razor 3 ini. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mencoba sepatu ini bisa menambahkan reviewnya di bawah. Dan juga siapapun bisa membahas sepatu ini di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.